Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 14 dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop yang singkat, hanya 2 ayat. Yudas akhirnya tidak tahan goda. Dia pergi kepada imam-imam kepala. Ini imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi. Ini Yudas. Dia pergi ke tempat para imam-imam kepala ini berkumpul, atau ke kantornya, ke markas besarnya. Ini Yudas menjual Yesus, berencana akan menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus. Makanya berjudul Yudas mengkhianati Yesus. Maksud dia, karena dia itu ingin mendapat sesuatu, uang. Dia diperbudak oleh uang. Seperti ada perkataan, cinta akan uang adalah sumber dari segala macam dosa. Yudas ini cinta uang, suka uang. Kita semua perlu uang, tapi tidak cinta uang. Jangan sampai cinta uang. Cinta uang itu bahaya. Kita memang butuh uang, itu boleh-boleh saja. Itu normal. Butuh uang untuk beli makan, untuk beli pakaian, untuk bayar sewa tempat tinggal, atau untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar berbagai kebutuhan, untuk membayar paket data internet, untuk membayar bermacam-macam alat transportasi, biaya transportasi. Kita semua butuh duit, tapi jangan sampai cinta duit, cinta uang. Itu bahaya. Itu yang terjadi pada Yudas Iskariot. Ini dia orangnya. Orangnya senang dengan uang. Sudah dapat uang, tidak puas. Padahal menjadi pengikut Yesus, murid-murid Yesus, berjalan bersama Yesus, hidup sehari-hari, pergi makan bersama Yesus, tinggal juga disediakan, nggak ada yang kurang. Kenapa dia masih mencari-cari lagi yang lain? Itulah, cinta uang itu bahaya. Contohnya ya, sekarang ini kan ada menteri juga itu ya, yang tertangkap KPK. Kebetulan dia sepertinya pengikut Yesus, tapi dia tidak mempraktekkan ajaran Yesus. Itu bahaya. Seperti Yudas ini. Yudas ini pengikut Yesus, murid Yesus. Salah satu dari ke-12 murid itu. Salah seorang dari ke-12 murid itu. Jadi, walaupun ke-11 yang lain itu sudah baik, tetapi ada satu, yaitu Yudas Iskariot yang oknum. Kalau ini bisa dibilang oknum ya. Dari 12 ada satu yang jahat. Itu bisa dibilang oknum. Tapi kalau dari 12 ada 10 yang jahat, itu sih bukan oknum ya, tetapi ajarannya yang jahat. Nah, sebab 10 orang dari 12 itu kan berarti memang 10 orang itu terpapar oleh ajaran yang jahat. Jadi itu bukan oknum. Kalau dari 10 orang, dari 12 orang, 10 orang menjadi jahat, itu karena ajarannya yang memang jahat.
Tetapi ini dari 12 satu yang jahat, yaitu Yudas. Jadi yang jahat itu adalah Yudas. Ini baru namanya oknum. Yudas sudah diajari yang baik oleh Yesus untuk jangan cinta uang, untuk mengasihi sesama manusia. Ya, nggak boleh memusuhi, nggak boleh ngebom, itu nggak boleh. Harus mengasihi, bahkan mengampuni dan mendoakan musuh-musuh kita. Ajaran Yesus sudah baik, tapi Yudas tidak mempraktekkan. Akhirnya dia jatuh dalam jerat iblis, jatuh dalam dosa. Ya, jadi kalau pengikut Yesus tidak mempraktekkan ajaran Yesus, ya jadinya jelek, ya. Yaitu menteri ketangkap KPK. Padahal seorang menteri kurang apa lagi? Gajinya lebih dari cukup, fasilitasnya banyak. Secara sosial dia, status sosial dia bagus, tinggi, bergengsi. Menjadi menteri itu kan bergengsi. Masih kurang saja. Akhirnya apa? Yaitu minta-minta uang dari bawahannya, suruh mencari uang. Saya perlu renovasi rumah dan seterusnya. Akhirnya ya memeras, ya. Ya mestinya rakyat yang dilayani dengan tarif misalnya hanya 200.000 misalnya, lalu dimintai 6 juta, itu kan memeras itu, ya. Ya itu, ya. Kalau nggak diberi 6 juta, lalu prosesnya tidak dilayani, tidak diteruskan, ya. Ya gimana kan, rakyat itu kan butuh dilayani, ya. Kita butuh izin-izin, butuh SIM, butuh STNK, butuh surat-surat, ya. Tapi kalau dipersulit oleh pejabat, ya kita akhirnya terpaksa, ya. Mau gimana lagi, ya. Nah itu nggak bagus. Nah seperti ini. Jadi pengikut Yesus kalau mendapat jabatan di pemerintahan jangan begitu, ya. Jangan seperti Yudas. Atau ya sudah, jangan jadi pengikut Yesus, ya. Jadi pengikut lainnya saja, ya. Jangan bikin malu Yesus. Yesus sudah mengajari yang baik. Jangan malah terus melenceng. Itu kan namanya mencoreng Yesus, ya. Kasihan Yesus. Itu yang membuat Yesus disalib untuk menebus. Ya, orang itu masih bisa bertobat, ya. Menteri itu, ya. Bertobat, jangan kayak Yudas. Yudas malah mencari jalan pintas, ya. Lalu bunuh diri, ya. Yudas Iskariot ini. Jangan seperti Yudas. Jadi seperti Petrus. Petrus nggak apa-apa. Petrus juga mengkhianati Yesus, tapi Petrus bertobat. Petrus akhirnya ya diselamatkan, bertobat. Jadi kalau sudah jatuh, jangan cari jalan pintas, ya. Bertobatlah. Tobat, kembali ke jalan Yesus. Kembali mikul salib. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengkhianati Yesus. Supaya kita tidak lagi menyalibkan Yesus. Ketika kita dosa, kita itu menyalibkan Yesus. Membuat Yesus menderita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bagi rekan yang mendapat pencerahan dari Tuhan, bolehlah berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus bab 14. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.